Hai, welcome to my YouTube channel. It's me, Kava Alfionita. Profiling peserta didik ialah serangkaian kegiatan memahami peserta didik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan dari kegiatan profiling peserta didik ialah agar kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Sasaran observasi kali ini ialah siswa-siswi kelas 9F yang tengah menempuh studi di SMP Negeri 1 Kembaran. Kegiatan observasi perkembangan peserta didik ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2023 bertempat di kelas 9F. Teknik observasi kali ini dilakukan secara langsung dengan cara siswa mengisi angket yang telah dibagikan. Adapun komponen yang diobservasi pada kegiatan kali ini ialah identitas peserta didik, perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, perkembangan sosio-emosional, perkembangan moral, etnis dan kultural, perkembangan spiritual, perkembangan gaya belajar, serta perkembangan motivasi belajar peserta didik. Untuk mengetahui peserta didik mendapatkan hak pelayanan pendidikan yang sesuai atau tidak dengan pertumbuhan dan perkembangan, maka sasaran observasi kali ini adalah peserta didik kelas 9F di SMP Negeri 1 Kembaran yang berjumlah 32 siswa dengan formasi 14 siswa putra dan 18 siswa putri. Adapun panduan pengisian angket perkembangan fisiologis peserta didik ialah peserta didik membaca pernyataan-pernyataan pada kolom, kemudian memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia yaitu bagian ya atau tidak dengan sejujur-jujurnya. Adapun hasil dari observasi perkembangan fisiologis ialah menunjukkan bahwasanya seluruh peserta didik memiliki kondisi fisiologis yang baik. Hal ini ditujukan dengan keadaan peserta didik yang mampu menggunakan alat tulis dengan baik, menulis dengan rapi, menjaga kebersihan dan kerapihan diri. Secara fisik, mereka juga memiliki penglihatan yang baik, tinggi badan, dan berat badan sesuai dengan usianya. Selain itu, peserta didik juga berkemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Panduan pengisian angket perkembangan psikologis peserta didik ialah dengan membaca beberapa pernyataan, kemudian memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia, yaitu bagian ya atau tidak dengan sejujur-jujurnya. Adapun aspek yang terkandung di dalamnya ialah aspek kognitif, bahasa, sosio-emosional, moral, dan etik, serta kultural. Adapun hasilnya ialah, secara kognitif, peserta didik merasa sudah cukup puas dengan kegiatan pembelajaran. Sedangkan dari aspek bahasa, peserta didik secara aktif dapat berbahasa Indonesia dan bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, baik di dalam maupun di luar kegiatan sekolah. Pada aspek berikutnya, secara sosio-emosional, peserta didik dapat mengendalikan dirinya dengan baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan sikap gemar membantu dan melerai pertengkaran antar teman. Secara moral, peserta didik menghormati guru, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mengganggu teman ketika pembelajaran sedang berlangsung. Sedangkan secara aspek etnis dan kulturalis, peserta didik cenderung dapat berteman dengan semuanya, baik memiliki perbedaan agama, suku, dan budaya, serta mampu mempelajari kebudayaan lokal dengan baik pula. Panduan pengisian angket spiritual peserta didik ialah dengan membaca beberapa pernyataan yang telah tersedia, kemudian memberikan tanda centang pada kolom selalu, sering, jarang, ataupun tidak pernah dengan sejujur-jujurnya. Dalam pengamatan aspek spiritual,
pengamat menemui bahwasanya peserta didik memiliki kejujuran yang baik kepada orang tua, guru, dan teman. Meskipun demikian, sebagian dari mereka tetap pernah melakukan kebohongan. Akan tetapi, peserta didik memiliki tabiat yang baik dengan mengucapkan terima kasih, ikhlas berbuat baik, tidak merusak tanaman, tidak menghina, gemar berbagi, dan disiplin. Panduan pengisian angket gaya belajar peserta didik ialah dengan membaca pernyataan yang telah tersedia, kemudian memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak dengan sejujur-jujurnya. Pada kesempatan kali ini, pengamat menjumpai 13 peserta didik memiliki gaya belajar visual, 11 siswa bergaya belajar auditori, dan 8 lainnya adalah bergaya belajar kinestetik. Keberagaman gaya belajar ini dapat menjadi bekal untuk guru dan pengamat dalam mengintegrasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan pada pengisian angket motivasi belajar peserta didik ialah dengan membaca beberapa pernyataan, kemudian memberikan tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju dengan sebenar-benarnya. Dan pada aspek motivasi belajar, hasil observasi menunjukkan bahwasanya peserta didik senang untuk pergi ke sekolah karena peserta didik dapat bertemu dengan teman-temannya. Peserta didik juga aktif terlibat dalam kegiatan di kelas, sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, serta ia merasa rugi apabila tidak mendapatkan pelajaran. Mengamati dan memperhatikan perkembangan peserta didik adalah penting untuk dilakukan. Hal ini menentukan dan membawa perilaku peserta didik sampai ia dewasa. Maka dari itu, sebagai calon guru profesional, orang tua, dan masyarakat harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan peserta didik yang terjadi